Selamat malam Mbak. Denger gak suaranya? Mbak Maya. Halo. Denger gak Mbak? Oh, oke oke oke. Berarti kedengeran ya? Halo Pak Riona. Kedengeran gak suaranya Pak Riona? Masuk ya Pak ya? Oke oke oke. Cukup gak segini? Oke. Berarti emang tadi. Sip 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 sip. Sip. Wah, sip. Makasih Pak. Oke, Mas. Silakan silakan. Ini belum ada yang masuk juga kok. Baru Mbak Maya doang. Sip. Makasih Mas. Tuh suruh nemenin Mbak Maya Pak. Kita tunggu 10-15 menit dulu ya Mbak Maya ya. Teman-temannya belum pada masuk ini. Mungkin masih pada kerja. Malam Mbak Bintang. Waduh, pakai bahasa Mandarin ini. Aduh. Kayaknya Pak Rio ngecekin satu-satu kayaknya. Malam Mbak Atun.
beneran ada kelas nggak gitu Mbak Maya? Mungkin nggak. Tadi saya minta Pak Reona buat masuk bentar karena belum ada yang masuk, suruh nemenin. Malam Mbak Atun. Waalaikumsalam. Terus malah pada gosip ini. Nggak terlambat Mbak, mulai jam 9.10 aja lah. Tadi masih sepi banget. Malam Mbak Dewi. Pak Riona bikin heboh ya, masuk kelas. Pak Rio udah keluar Mbak. Bukan, bukan. Kan jadi salah tangkap semua. Sebelum kita mulai nih kelasnya, saya mau tanya dulu nih. Kan nanti terakhir ada UAS. Kira-kira enaknya dikasih tugas dari sekarang apa pas terakhir aja nih? Dari sekarang gitu Pak. Tapi kalau dari sekarang bisa milih gitu ya. Tadi sempet sih mikir, saya kasih tugas per bab, nanti teman-teman bisa ngumpulin jawaban yang bab mana aja yang dari kemarin itu. Per bab gitu. Jadi umpamanya kita kan ada nanti insya Allah mau bahas 4 bab di sini. Ya per bab, jadi teman-teman milih aja, nggak usah semua harus dikerjain gitu. Kasihan kalau semua dikerjain, banyak banget. Berarti mungkin minggu depan saya bakal kasih tugas yang dari sebelumnya sama yang tugas buat bab yang akan kita bahas malam ini. Waalaikumsalam Mbak Fitri Jayadi. Jadi nanti saya kasih tugas per bab itu, teman-teman silahkan pilih mana aja yang teman-teman kira-kira gampang, anggap itu gampang. Nanti dikerjain satu aja, milih satu aja. Jadi saya kasih 4 tugas, nanti dipilih aja yang paling gampang, yang paling mana buat dikerjain. Tapi nanti ngumpulinnya pas terakhir gitu aja. Selamat malam.
Nona Catering. Waalaikumsalam. Oh ya udah gitu aja berarti. Di minggu depan lah saya kasih tugas langsung ke 3 bab biar teman-teman bisa milih dulu buat 3 bab terakhir. Nanti yang bab keempat berarti minggu terakhir baru saya kasih yang keempat. Oh iya Mbak Maya silahkan. Oke gitu dulu buat tugasnya. Nanti untuk teman-teman yang belum datang atau yang telat tadi tolong dikasih tahu, kalau enggak nanti pas akhir kelas ini coba kita ngobrol lagi tentang tugas itu. Oke. Oke, kita mulai kelasnya malam ini ya. Minggu kemarin kan kita udah bahas tentang HAM nih. Sampai jam 10 Mbak. 11 Mbak Alfi. Santai aja kok. Kalau emang ada kerjaan nanti bisalah izin, nggak apa-apa. Santai aja, yang penting kan bisa dilihat lagi nanti di linknya. Nanti kan tak kasih link videonya, bisa dilihat lagi kalau emang ada kerjaan. Karena emang tahu ini, saya tahu emang teman-teman ini sibuk gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang pokok kaidah fundamental bangsa Indonesia. Oke semua? Ya silahkan. Saya terus jelasin aja biar cukup ya waktunya ya. Nanti kalau itu langsung masuk ikut aja. Malam ini kita bahas pokok kaidah fundamental bangsa Indonesia. Oke. Kenapa sih kita harus belajar tentang pokok kaidah fundamental bangsa Indonesia? Karena setelah kita belajar ini, diharapkan kita bisa memahami tentang makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa pembukaan Undang Dasar? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah pokok dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi pembukaannya itu adalah pokok dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Makanya kita harus memahami tentang makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah memahami, diharapkan kita mampu menerapkan makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu diharapkan kita bisa menganalisa makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mampu menyajikan hasil telaah keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan jelas. Oke, itu indikator. Jadi setelah kita belajar malam ini, diharapkan teman-teman bisa paham dan ikut menerapkan makna pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar. Sebelum kita masuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar, ini historinya, ini sejarahnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, negara yang diproklamirkan tersebut bukan merupakan tujuan semata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini sebenarnya kayak jadi kemerdekaan itu bukan tujuan di sini.
dulu memang sebelum kita merdeka tujuan kita itu merdeka, tapi setelah itu masih banyak cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang harus dicapai gitu, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan sekarang ini kalau menurut teman-teman gimana nih? Apa kita udah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila nih? Ini Mbak Dewi doang, yang lain kemana nih? Oke. Saking cepatnya sampai salah nulis itu. Oke. Sebenarnya kalau saya analogikan ini kayak orang nikah itu, orang pacaran lah. Kalau orang pacaran itu cita-citanya ya nikah. Tapi setelah nikah itu sebenarnya dia punya cita-cita yang lebih besar lagi, nggak sekedar nikah. Nikah bukan merupakan tujuan akhir dari pacaran itu, tapi setelah nikah itu biasanya orang yang sudah menikah akan punya cita-cita terhadap dan tujuan dari rumah tangganya itu, mungkin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah lah. Nah, saya analogikan Indonesia juga seperti itu. Jadi sebelum merdeka tujuan mereka ya merdeka, tapi setelah merdeka negara Indonesia mempunyai tujuan lain setelah itu, setelah merdeka itu sendiri, yaitu ya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Belum ada ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ini cuma 6 orang. Oke, arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang ketiga memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Yang kelima meningkatkan kemandirian bangsa. Jadi setelah proklamasi ini untuk apa sih? Apa artinya? Ketika kita memproklamasikan kemerdekaan kita itu, artinya ya kita yang pertama itu sebenarnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang kedua artinya itu kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang ketiga memelihara dan menjaga persatuan. Itu kalau setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, itu otomatis dari Sabang sampai Merauke itu pada waktu itu bersatu, karena negara kita udah merdeka nih, untuk pertama kalinya. Jadi itu proklamasi itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat juga menjaga keutuhan itu dari itu tadi. Jadi dengan menjaga persatuan, jadi dari Sabang sampai Merauke bersatu, itu itu dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dan seterusnya proklamasi Indonesia merdeka itu jadi artinya kita harus mandiri sebagai bangsa, karena sebelumnya kita dijajah. Kayak nikah tadi, sebelum kita nikah ya udah kita masih ikut orang tua, tapi setelah kita nikah kita harus mandiri sendiri. Itulah arti proklamasi kemerdekaan. Saya analogikan kembali ke kayak nikah tadi. Oke. Seterusnya
ini ada arti dari proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalau yang sebelumnya tadi adalah arti proklamasinya, yang ini arti proklamasi bagi bangsa Indonesia. Itu kurang ya. Oke. Proklamasi itu melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, proklamasi itu puncak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, proklamasi itu adalah titik tolak pelaksanaan amanat rakyat. Yang keempat, lahirnya tata hukum Indonesia. Jadi setelah proklamasi itu apa sih bagi Indonesia, apa sih proklamasi itu gitu. Sebenarnya apa sih arti proklamasi bagi negara Indonesia itu sendiri? Oke, masih ada orang? Oke, masih 3 orang, 4 orang sama CNS. Oke. Oke, yang lain bermunculan. Memang sebenarnya pelajaran PPKN ini kan pelajaran yang membahas tentang sejarah, dimana kita dengan mempelajari sejarah dan Indonesia itu sendiri, kita itu sebenarnya menambah cinta tanah air kita sebenarnya. Kalau kita lebih tahu tentang Indonesia itu sendiri, kita tahu apa sih sebenarnya dasar-dasar negara kita, apa sih yang mendasari kita membuat undang-undang dasar itu sendiri. Seberapa penting sih proklamasi bagi bangsa Indonesia? Kalau bagi orang-orang dulu pasti ini sangat-sangat penting, apalagi pelajaran ini kita untuk mengingat dan menghargai jasa leluhur kita. Seumpama mereka tidak berjuang, di Indonesia tidak ada proklamasi, pasti kita sekarang belum merdeka gitu. Walaupun memang kita sekarang belum merdeka sepenuhnya, walaupun orang-orang udah bilang, udah lihat kita negara merdeka, tapi saya rasa, saya sendiri pribadi berpikir bahwa kita belum merdeka sepenuhnya gitu. Oke, balik lagi. Arti dari proklamasi bagi bangsa Indonesia itu, yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu pasti. Karena proklamasi kita merdeka saat tanggal 17 Agustus 1945, saat proklamasi itu dibacakan pertama kali. Kalau nggak salah jam 10 ya, pengibaran bendera ya, jam 10. Setelah itu puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya benar, karena setelah adanya proklamasi, orang-orang ini sebelumnya itu berjuang agar mereka bisa merdeka. Setelah proklamasi mereka merdeka, ya itu puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Titik tolak pelaksanaan amanat rakyat. Ya jelas, masalahnya setelah kita merdeka itu kita sudah tidak mau terikat oleh asing lagi. Walaupun pada waktu itu Belanda masih ingin untuk menjajah Indonesia, tapi kita tetap memperjuangkan itu. Dan setelah kita merdeka, itu amanat rakyat yang paling dibutuhkan di dalam. Dan setelah itu ya harus setiap negara, setiap berdirinya negara, dia harus punya hukum di dalamnya. Makanya itu lahirnya tata hukum Indonesia setelah proklamasi. Oke, next. Oke, ini tentang pembukaan UUD tahun 1945. UUD itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Ini paket C, berarti SMA ya. Berarti semua dulu waktu sekolah nih, ada yang tahu nggak perbedaan pembukaan dan batang tubuh dulu? Pembukaan UUD dan batang tubuh. Oke. Sebenarnya pembukaan itu yang
sering kita bacain di pas saat kita upacara bendera pada hari Senin. Biasanya ada yang baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan bla 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 bla. Itu kelalen ya, lupa ya. Oke, nggak apa-apa, kita bakal bahas nanti di sini semua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi Undang-Undang Dasar negara kita itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Kalau batang tubuh itu yang pasal 1 sampai ada berapa pasal? 37 pasal Undang-Undang Dasar negara kita. Jadi setelah ada pembukaan, itu berbeda antara pembukaan dan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oke, pembukaan mempunyai kedudukan yang istimewa. Berjuang apa nih, Cek? Ya pasti sih masih berjuang. Menurut saya juga setiap orang di negara maju pun, di negara merdeka, pasti tetap berjuang. Tapi mereka merdeka atau enggak, itu doang sebenarnya. Ya tiap negara maju pun seperti US lah, Amerika gitu, orang-orangnya juga tetap berjuang. Kadang ada yang sampai ke luar negeri juga, sama aja sebenarnya. Jadi ya, tapi yang penting kita udah nggak dijajah lagi. Kita bebas untuk menentukan, kayak mbak-mbak nih, mbak-mbak semua nih, bebas untuk menentukan pengen ke negara mana umpamanya. Oh, saya pengen kerja di negara sana gitu kan, itu kan kebebasan. Jadi nggak ada paksaan di situ gitu. Jadi kita udah merdeka yang penting, walaupun kadang di negara kita sendiri itu kita kurang untuk merdeka, karena biasanya ya kita tahu sendiri, kita beribadah aja kadang, yang kemarin kita bahas itu, kadang kita beribadah pun kita belum merdeka gitu. Ada orang-orang sebagian orang yang belum merdeka untuk beribadah pun gitu. Mereka kadang susah masih untuk beribadah itu. Makanya kalau saya rasa negara kita udah merdeka, tapi masyarakatnya belum merdeka sepenuhnya. Semua tetap harus ngikut aturan, itu pasti. Jadi merdeka dan ikut aturan itu beda. Pasti ada peraturan-peraturan di dalam. Merdeka itu nggak merdeka sepenuhnya juga harusnya nggak. Kalau kita terlalu bebas, kita terlalu merdeka, ya itu pilihannya, bisa sih, terserah. Sebenarnya kita punya pilihan-pilihan yang bisa diambil. Atau umpamanya kita mau kerja di luar negeri, ya dengan konsekuensi harus ikut aturan. Ya kita mau punya rumah, kita harus punya aturan gitu. Kita punya rumah, kita punya aturan sendiri. Kalau kita mau bertamu ke tempat orang aja, itu ada aturan-aturannya, norma-normanya, norma tata cara bertamu dan sebagainya. Jadi ini pada bandel pasti ini kalau majikan nggak ada ya mbak-mbak ya. Kelihatan ini. Nggak ada yang mau ngaku pastilah. Iya mbak Afu. Oke. Biasanya yang bilang enggak yang paling ini, yang paling bandel biasanya, yang
nggak mau ngaku, udah bilangnya enggak. Itu yang paling bandel biasanya. Biasanya loh mbak, tapi nggak tahu juga. Waduh. Kalau sama ibu-ibu gini ya, kalau gosip aja rame banget, tapi kalau udah masuk lagi udah diam semua. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti kalau umpamanya ada waktu kosong lagi kita bisa bahas tadi kita ada tugas dan sebagainya. Oke Pak Dewi. Oke, jadi sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kedudukan di atas batang tubuh. Batang tubuh itu yang pasal-pasal itu tadi, pasal 1 sampai pasal 37. Jadi yang sering kita baca itu waktu upacara itu, kenapa yang itu yang dibacakan ya karena itu kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar yang kita pakai untuk sekarang ini, karena dasarnya Undang-Undang Dasar ini tadi ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini tadi. Dasarnya banyak banget ini. Oke, yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme nasional dan demokratis. Kita negara demokratis, kita negara konstitusional. Kita tahu itu semua gitu. Oke, yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Kalau Undang-Undang Dasar kan kita bisa diamandemen, kita bisa ngerubah Undang-Undang Dasarnya nih. Kita bisa lakukan amandemen biasanya dari MPR, bisa melakukan amandemen, atau DPR bisa MPR DPR itu bisa melakukan amandemen di undang-undang kita. Tapi untuk pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah. Kalimat-kalimatnya ya dari awal dibuat sampai sekarang ya seperti itu. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan bla 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 itu tadi. Oh ya Mbak Siti. Mbak Siti ya. Baru datang. Ya, sah dan mutlak. Masalahnya ketika kita ngubah pembukaan itu, kita sebenarnya ngubah karena itu dasar-dasar Pancasila semua ada di situ semua. Jadi ketika kita ngubah itu ya kita kayak harus mengubah dasar-dasar negara kita. Kalau undang-undang dasarnya itu kan cuma undang-undangnya yang dirubah. Undang-undang yang mendasari negara kita itu bisa ada perubahan amandemen dan kita dan negara kita udah merubahnya dari tahun ke tahun gitu. Oke, itu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang pertama. Yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia. Harusnya kalau kita tahu itu, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Karena sebagian besar kita menyepelekan itu, walaupun sebenarnya ya itu tadi penting nggak sih gitu. Kita tahu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau nggak penting pasti waktu upacara bendera dulu itu nggak perlu diucapin gitu. Kenapa waktu upacara bendera itu salah satu hal yang mutlak gitu. Ada juklaknya itu dah. Kalau upacara ya baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Dulu kita pasti hafal banget Undang-Undang Dasar. Cuman untuk sekarang ini biasanya udah pada lupa gitu. Udah nggak diingat-ingat lagi. Masalahnya sebenarnya kita cuma ngucapin tanpa memahami apa arti pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Malam Mbak, ini Mbak siapa ya? Amin cek. Bacanya grogi. Yang nomor siapa sih, Mbak siapa ya kemarin? Mbak Mia ya. Oh ya Mbak Mia kan, bener kan? Takut salah, masalahnya nomor. Iya nggak apa-apa Mbak.
langsung masuk aja, langsung itu aja. Semoga lah tetap selalu semangat untuk belajar. Makanya teman-teman di sini ikut program paket C ini juga, saya kira juga karena teman-teman semangat untuk belajar. Kemarin pada datang ke Taipei, ke Indosuara itu juga gara-gara teman-teman emang semangat buat itu gitu. Banyak kan kemarin dari sini yang datang ya, tapi saya kemarin kurang tahu yang mana gitu kan. Maaf kalau kemarin saya kurang tahu nih. 4 orang bagus lah. Iya nggak apa-apa, saya juga telat. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya. Oke, kemarin saya kurang tahu nih dari kelas 10 satu ini siapa aja yang datang kan, saya kurang tahu juga gitu. Jadi maaf kalau saya kemarin nggak nyapa mbak-mbak, kan di sini kita cuman lewat chatting ini saya ngomong sampean, mbak-mbak ini lewat chatting. Jadi bukan saya nggak pakai kacamata mbak, yang paling jelek aja itu saya gitu aja mbak. Iya maaf kalau kemarin ngajak ngobrol gitu pasti saya nanggepin ini mbak siapa gitu. Mbak Maya, ini Mbak Fitria gitu, pasti tahu waktu kemarin. Tapi maaf karena memang kemarin kan banyak banget ini teman-teman, jadi ya gitu aja. Bener Mbak Dewi dikatain tadi langsung sakit hati ini, gantian ngejek ini. Oke, sip lah. Nanti saya balas lagi, Mbak, lain waktu. Bareng-bareng ya. Aduh, jadi Oke. Udah, kita terusin lagi. Mungkin bakal ada bahasan ke sana lagi karena kemarin memang ada sedikit masalah kan. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas kalau emang waktunya cukup gitu. Karena saya juga sama teman-teman di sini harus klarifikasi juga. Oke. Kita lanjut dulu ya. Biar mungkin bisa selesai cepat nih. Oke. Pembukaan UUD 45 itu dijadikan norma fundamental. Apa sih norma fundamental? Itu norma yang paling dasar dari dasar negara kita, dasarnya yang paling dasar gitu. Jadi rumusan kata dan kalimatnya ini yang tadi tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan ya ini alasannya kenapa tidak bisa dirubah. Pengubahan pembukaan UUD berarti pengubahan esensi, cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Ya, ini tadi kenapa ini tidak boleh dirubah walaupun dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kepanjangan tangan rakyat, padahal kita negara inkonstitusional, negara yang kedaulatan itu oleh dan untuk rakyat. Sebenarnya rakyat itu adalah yang paling tinggi di negara kita, tapi kadang rakyat disepelekan oleh wakil-wakil kita sendiri, seperti kadang yang terjadi di negara kita sekarang. Ya kita bisa lihat, kita nggak tahu sih apa yang terjadi sebenarnya. Itu tadi perwakilan kita itu nggak mewakili kita sepenuhnya, mereka mewakili partainya sendiri. Itu yang Bapak lihat sekarang, yang saya lihat. Mereka baca, saya yakin mereka baca dan mereka paham, tapi mereka mempermainkan itu gitu. Biasanya mereka nggak tahu gitu. Mereka hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya. Dalam hal ini biasanya partai politik, karena memang wakil-wakil kita itu dipilih dari partai politik gitu. Besok kan kita ada ini pilkada serentak ya di Indonesia besok ya.
Ya itu sebenarnya di Indonesia itu kan biasanya waktu pilkada pemilihan DPR kemarin lah, perwakilan kita itu kan biasanya teman-teman di Indonesia, orang-orang Indonesia itu pernah dengar nggak ada yang mereka itu nggak tahu gitu siapa yang mau mereka pilih, makanya mereka asal coblos aja, siapa yang ngasih duit gue coblos nih. Iya, belum pernah nyoblos Mbak Maya dari dulu. Kemana aja ini? Ya itu tadi. Jadi pada itu semua ya, nggak pernah milih semua ya. Harusnya milih Mbak, kalau saya boleh kasih saran, harusnya milih tapi dengan pilihan yang cerdas. Jadi kita analisa dulu bener-bener siapa nih yang memang harus kita pilih. Iyalah, siapa yang baru 17 tahun itu? Ya, makanya belajar, kita belajar menganalisa, kita belajar menganalisa. Jadi ketika wakil-wakil rakyat itu mereka bilang sesuatu, kita jangan telan mentah-mentah gitu. Waduh, saya kayaknya paling muda ini, saya aja masih 18. Oh Mbak Bintang 9 tahun. Jadi memang sebelum kita memilih itu kita harus benar-benar selektif dulu, kita tahu dulu siapa yang benar-benar ini, siapa yang benar, siapa yang cuman ngomong doang. Waktu mereka kampanye ngomong biasanya kan bagus ya, kita harus cari track record mereka. Karena kayak di Kendal, kalau nggak salah Kendal apa daerah mana gitu, kayaknya di Jawa Tengah juga kok, itu juga yang terpilih itu bupatinya kalau nggak salah, kalau nggak wali kota itu selingkuh. Oh bupatinya ya Mbak ya, bupatinya Kendal. Kok selingkuh, korupsi, kok sampai ke selingkuh ini. Korupsi. Ya korupsi. Ya korupsi, terus yang kepilih malah istrinya periode berikutnya. Itu kan sebenarnya ya kita nggak negatif thinking, tapi itu kalau dia selingkuh itu kemungkinan besar istrinya bakal tahu, dan istrinya mengajukan periode berikutnya itu masih kepilih. Berarti kan itu teman-teman di daerah itu kurang begitu memikirkan nasib mereka cuman ya siapa tahu, mungkin aja itu uang berbicara di situ, kita juga nggak tahu gitu kenapa istrinya koruptor bisa itu ya. Kalau nggak ya kurang peduli bisa juga Mak, karena yang peduli nggak pada milih nih, kayak sampean-sampean semua nih peduli sebenarnya, tapi kurang vokal untuk bersuara gitu. Jadi pada akhirnya ya gitu, yang kepilih ya yang jelek-jelek. Makanya kalau saran saya, teman-teman ada kesempatan buat nyoblos, dipilih yang pintar, selektif sendiri. Saya nggak mau ngomong siapa-siapa, teman-teman udah bisa menilai sendiri. Masih kecil kali Mbak Desti Safira. Kamu nggak dapat undangan ya, itu tadi harus selektif. Ketika dapat undangan harus selektif, kita harus lebih smart gitu, karena kita udah tahu lah gimana cari track recordnya gimana dan sebagainya, supaya lebih ya kan. Di sini pilpres kemarin juga nyoblos juga kan harusnya kan, makanya harus lebih selektif itu tadi buat teman-teman sendiri gitu. Gunakan gitu kesempatannya buat nyoblos, karena
biasanya yang pintar-pintar ini malah milih buat nggak nyoblos, terus yang bejat-bejat nyoblos yang bejat juga, akhirnya yang jadi yang bejat itu. Jangan golput terus. Makanya besok umpamanya ada pilihan lagi, tolong nih teman-teman mempergunakan haknya untuk menyoblos itu tadi, tapi dengan yang selektif. Calon suami. Ya kalau Mbak Mia nggak mau, nggak apa-apa lah itu. Janganlah, ya korupsi nanti. Oke. Iya, biasanya ada politik uang di sana. Serangan fajar itu biasanya waktu fajar gitu. Sebelum berangkat nyoblos itu pada dapat duit itu kan. Makanya itu kurang kurang bagus, karena itu pimpinan kita nanti, tangan panjang kita itu dewan perwakilan kita di atas. Kalau kalau mereka udah jelek dari awal, ya kayak sekarang ini Indonesia. Ya semua Mbak Siti, semua dari pilihan lurah aja udah gitu. Saya juga tahu kemarin pilihan lurah juga seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau yang ngasih amplop diterima, tapi nggak usah dicoblos. Kok sampai Gunung Kawi nih Mbak Bintang? Gunung Kawi apaan lagi nih? Semua kasih diterima semua, nggak usah dicoblos Mbak. ah saya nggak ngomong jelek, saya nggak ngomong bagus. Tolong dinilai sendiri dari teman-teman, gimana ini perubahannya ke Indonesia sekarang ini kan. Ya nanti saya pilih Pak. Banyak pro kontranya Mbak. Untuk sebagian orang kadang menilai buruk, ada yang menilai sangat baik. Jadi ya itu subjektif lah. Makanya itu nanti mungkin bisa dibahas. Terusin dulu ini. Oke. Jadi ngobrol terus. Oke. Ini masih tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD. Ya itu tadi, pembukaan sama UUD yang pasal 1 sama pembukaannya itu sebenarnya kedudukannya terpisah, itu nggak bisa dijadiin satu gitu. Masalahnya batang tubuh itu tadi, itu dasarnya itu dari pembukaan itu, yang nanti kita bakal bahas satu paragraf per paragraf dari pembukaan UUD. Nanti teman-teman bisa ingat kembali, semoga masih ingat kembali dulu waktu sekolah upacara itu yang biasa dibaca tiap hari Senin. Semoga nanti kita bakal bahas satu persatu itu yang lagi diulang lagi. Pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi, ya, karena itu di atas Undang-Undang Dasar itu sendiri, di atas batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi itu lebih tinggi. Dan selanjutnya, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut. Itu tadi, pembukaan itu dasar dari Undang-Undang Dasar gitu. Ini yang mau sebenarnya di sini cuman berkutatan antara itu. Jadi kedudukannya pasti lebih tinggi. Itu masalahnya, dasarnya kita bikin Undang-Undang Dasar itu adalah dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oke, substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini isi pembukaannya.
tujuan umum dan khusus. Ini yang ada di dalam pembukaan undang-undang itu, untuk merefresh sedikit lah. Tujuan umum dan khususnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasti udah agak tahu lah gitu. Ini kan dulu sering banget diucapin kalau pada ikut upacara sih. Biasanya kan kalau upacara pada bolos itu kalau SMP SMA gitu. Semoga masih ingat aja. Nggak pernah ikut ya Mbak Bintang ya? Nggak pernah bolos. Saya kira nggak pernah ikut Mbak Bintang. Saya nggak pernah Pak gitu. Nggak apa-apa Mbak. Ya itu kan dulu gitu. Setelah kita belajar ini semoga ya kecintaan kita terhadap tanah air, ikut upacara itu terus gitu. Wis keren banget Cek. Jadi pembawa bendera pasti tinggi itu biasanya orang-orang pas kibra. Bintang pramuka ya pokoknya semuanya sebenarnya. Setelah kita di sini, setelah kita belajar ini, semoga sih saya berharap teman-teman ini pelajaran PPKN ini sebenarnya banyak yang menilai bahwa PPKN itu simpel, sederhana, yang nggak tahu itu sebenarnya tujuannya apa. Karena orang-orang biasanya cuman ya udah sih paling cuman gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya yang paling penting dari PPKN ini itu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang lebih, menghargai para pahlawan. Kita tahu sejarahnya, kita tahu undang-undangnya, kita tahu hak-hak kita. Sebenarnya PPKN mengajarkan itu semua tentang Indonesia gitu. Jadi saya dulu jujur aja waktu sekolah juga nggak pintar-pintar banget di PPKN, tapi juga yang penting masih cinta ke tanah air gitu. Itu pengibar bendera pingsan Mbak, pingsan Cek. Iya Mbak Ari, silahkan masuk aja. Oke. Ya biasanya seperti itu. Ya kalau untuk upacara bendera aja nggak bisa ikut, coba aja dulu waktu kita untuk memperjuangkan mengibarkan bendera itu susah banget kan dulu kalau kita lihat dari sejarahnya. Iya Mbak Ari nyanyi tuh. Mbak Bintang ini. Weh, gila ini banyak banget ini berarti yang dulu jadi benar-benar jadi bagian benar-benar dari upacara bendera itu sendiri. Jadi saya kira ya itu udah bagus. Ya kalau sama-sama cewek emang pingsan harus dikasih nafas buatan ya nggak apa-apa sih. Oh kirain jadi itu pengibar bendera juga. Ya nggak gitu juga, nggak pingsan mau dicium juga nggak mau. Mbak Bintang ngebet banget ini mau nyium Mbak Maya. Udah oke, kita lanjut dulu aja, nanti bahasanya malah kemana-mana ini. Oke, ini sampai mana tadi? Oke. Isinya itu pembukaan undang-undang dasar itu berisi dasar filsafat negara, yaitu memuat dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dalamnya pembukaan itu ada unsur-unsur di
dasar negara kita, Pancasila itu sendiri. Dasar negara kita kan Pancasila gitu. Di dalam pembukaan juga ada bentuk negara kita yang nanti kita bakal bahas ke depannya. Dan ketentuan diadakannya undang-undang dasar itu juga nanti lebih lanjut bakal kita bahas. Yang penting ini substansi atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelas ini lucu sumpah. Oke, kita lanjut. Oke, alinea pertama. Ada yang masih inget nggak? Apalagi yang kalau memang dulu pada ikutkan upacara gitu. Pada ikutkan upacara pasti ada yang baca doa, ada yang pengibar bendera. Ada nggak yang pernah baca pembukaan Undang-Undang Dasar di situ, di saat upacara bendera gitu? Ada nggak ya yang pernah baca gitu? Sebenarnya harusnya semua hafal sih, karena dari dulu itu kita dari SD. Siapa Mbak? Oh, Mbak Bintang. Oke, Mbak Bintang, coba dong tulisin aja gitu, alinea pertama apa sih gitu. Alinea pertama gitu. Biar teman-teman yang lain nih biar pada refresh nih. Wes, ini Mbak Bintang udah. Nanti boleh itu kalau emang benar, karena kata-katanya nggak boleh dirubah itu. Kalau Mbak Bintang bisa bener itu satu alinea ini, mungkin Mbak Maya mau dicium itu. Hadiahnya itu mungkin. Coba satu alinea aja. Nggak apa-apa lah Mbak, korban dikit gitu. Google dulu ya. Wah, ini kalau googling dulu ya sama aja ini. Kalau di Google pasti ada. Enggak. Sumpah ini kelas ini lucu banget ini. Oke. Kalau googling ya nggak jujur kalau itu. Coba kita ngelatih ini. Mbak Bintang bener-bener jujur nggak? Pembukaan aja yang di alinea pertama itu. Banyak ya ini ya, udah banyak ya, 12 orang yang datang. Oke. Mbak Nila mungkin ya. Mbak Nila, Mbak Griting, Desti Safira, Mbak Mia, Mbak Alfujanas. Oke. Lupa mungkin dia, atau masih typingnya masih lama. Nggak panjang kok alinea pertama kok sebenarnya. Masih nyari ya. Yaudah, gini aja Mbak Bintang, kelamaan ini. Ayo ditunggu dikit lagi, Mbak Maya nungguin itu. Udah alinea pertama aja. Oke ya, coba sampai 58 menit 58 kalau belum. Oke, udah ya. Sebenarnya alinea pertama ini itu berisi tentang isinya gini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu doang. Jadi alinea 1 itu memuat dasar atau motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya secara objektif ada penolakan bentuk penjajahan secara objektif dan subjektif. Objektif itu secara luas, subjektif itu
dilihat dari sudut pandang sempit. Dalam hal ini bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Di dalamnya secara objektif dinyatakan bahwa segala bentuk penjajahan Indonesia itu menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk itu, secara subjektifnya itu bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu guna membangun masa depan yang bersama yang lebih baik gitu. Jadi itu ada dua, secara objektif dan subjektif. Jadi selain Indonesia menolak penjajahan dimanapun itu, Indonesia sendiri juga belum merdeka. Jadi setelah baru banget merdeka, jadi secara ini memberi semangat bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, membebaskan diri dari penjajah guna membangun masa depan yang lebih baik. Oke. Bisa juga banyak teorinya Mbak kalau itu. Ya semoga teman-teman di sini moralnya nggak dijajah gitu aja. Kita yang jangan terlalu berpikiran sempit gitu. Berpikiran luas aja. Yang penting kita positive thinking. Positive thinking sama kejadian-kejadian ya kayak kemarin itu, ya kita positive thinking aja. Jadi jangan pernah saling menyalahkan, nggak usah terlalu kita tulis di media sosial terlalu banyak menjelekan pihak lain. Yang penting ya kita berpikir positif aja. Oke, itu next ya, lanjut ya. Untuk alinea kedua, ini isinya adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini logatnya udah saya bikin kayak pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar beneran. Jadi untuk alinea kedua itu memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia, yaitu merdeka itu sendiri. Pernyataan kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses pembangunan bangsa ini menuju kepada negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu jelasin, itu sangat ditekankan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga itu sudah nanti bakalan bisa tercapai, karena bersatu aja kita belum, berdaulat oke, adil belum, makmur juga belum juga sebenarnya. Ya semoga nanti kedepannya gitu, itu cita-cita bangsa kita yang dari dulu tahun 1945 inginkan gitu. Semoga nanti kita sama-sama bangunlah Indonesia kita menjadi lebih kuat gitu. Oke, itu alinea kedua. Untuk alinea ketiga, isinya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di situ ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu selain upaya manusia juga tidak terlepas dari berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dengan demikian dengan demikian tampak jelas ada keseimbangan antara motivasi material dan spiritual dari pernyataan tersebut, alinea ketiga tersebut, karena di situ ditekankan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi nggak hanya material tapi spiritual, karena di Pancasila kita aja sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia harus mempunyai agama, karena di Indonesia hanya mengakui 5 agama dan tidak mengakui orang yang tidak punya agama. Walaupun dia tidak punya agama, dia harus di KTP dia harus punya agama, walaupun itu mau ditulis apa aja terserah. Jadi dia secara hukum dia harus punya agama gitu. Karena apa? Karena di dasar negara kita
kita sudah mengakui adanya agama itu sendiri. Secara spiritual itu sudah sangat ditekankan gitu. Dan keseimbangan ini perlu diaplikasikan terus gitu, untuk mengisi nanti pembangunan nasional selanjutnya sebagai pengamalan Pancasila gitu. Berketuhanan yang Maha Esa itu tadi. Oke. Itu untuk alinea ketiga. Untuk alinea keempat ini karena panjang banget ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjang banget, mungkin nanti bisa dicari sendiri oleh teman-teman. Tapi intinya dari alinea keempat ini penyusunan negara hukum. Bentuk negara Indonesia dari awal udah ditentuin, kita itu negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yang konstitusional itu tadi, berkedaulatan rakyat. Dan di situ juga udah ditekanin tentang Pancasila itu sendiri, tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ itu dasar Pancasila kita, itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Fungsi dan tujuan negara Indonesia secara gamblang ditegaskan dalam alinea ini, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu fungsi dan tujuan negara Indonesia itu sebenarnya ini. Kita ikut, nggak cuma di dalam negeri, kita ikut ke luar negeri juga. Nanti itu juga bakal dibahas ke depannya. Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dari pasal 1 sampai 37 itu. Di situ juga ditegaskan bentuk negara yang dipilih adalah republik. Oke. Dalam alinea keempat ini mengandung 4 inti, yakni tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Itu gitu. Oke, dari 4 alinea ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Halo, tidur? Dicatat juga sih? Enggak ya? Enggak pada nyatet deh kalau gini ya. Enggak apa-apa sih. Nanti kan kan Mbak Bintang Balungal kalau diajak juga. Oh, lah. Oh. Gaji banyak, beli buku berapa enti paling itu 100. Oke, nggak apa-apa sih kalau mau dicatat silahkan, karena saya sendiri bukan tipe orang yang suka mencatat. Saya lebih suka mendengarkan juga. Jadi kebanyakan kalau di kelas saya kuliah ataupun dulu di sekolah, saya biasanya ngasih rekaman ke depan kelas gitu. Pak, saya mau rekam juga ini. Jadi nanti di rumah biasanya saya dengerin sendiri gitu. Itu lebih membantu saya daripada mencatat gitu. Jadi saya dihayati, Mbak. Jadi dimengerti, jangan cuman dihafalin. Kalau mau menghafalin paling umpamanya bisa ngerjain tes pun itu waktu tes. Jadi selesai tes itu semua hilang gitu.
Jadi yang cewek pasti tulisannya bagus, saya yakin lah. Jadi ya gitu tadi, kalau saya lebih suka mendengarkan, nanti di rumah saya dengerin, saya coret-coret ke buku, tapi bukan catatan, saya cuma coret-coret doang, itu biasanya lebih membantu saya. Jadi saya bebasin ini teman-teman, ini mbak-mbak ini teman-teman ini bebas mau nyatet atau enggak atau gimana, saya bebasin. Tapi di sini saya tekanin, saya mengajar ini supaya teman-teman bisa paham, bukan hanya hafal. Ketika teman-teman paham, nanti karena PPKN itu sendiri intinya adalah menambah cinta kepada tanah air, mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Intinya itu tentang tanah air kita gitu. Jadi ya saya harap nanti teman-teman pulang bisa melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia, karena setelah ikut kelas saya ini atau kelas PPKN ini, rasa kecintaan ke tanah air itu lebih gitu. Jadi nanti pulang bisa lebih berkontribusi ke Indonesia dengan cara apapun itu gitu. Saya lebih menghargai itu daripada jawab soal. Umpamanya nanti saya kasih soal itu benar semua, itu ya bagus cuman lebih bagus lagi itu kalau itu benar-benar diaplikasikan ke kehidupan. Oke, saya lanjutin ya, kayaknya nggak bakal selesai, semoga selesai. Oke, ini pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebenarnya semua alinea pembukaan undang-undang di atas itu kalau ditelaah lebih mendalam itu diilhami oleh 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama itu menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus berarti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu diterima aliran pengertian atau paham negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Aliran inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan. Ini identik dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Oke, pokok pikiran yang kedua itu menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini identik dengan sila kelima dari Pancasila. Mbak Wi itu yang Mbak Dewi ya? Ya. Oke. Bagus lah. Berarti mungkin Mbak Dewi lagi seneng. Nggak tahu kenapa. Coba untuk pokok pikiran pokok pikiran 2 ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pada hafal tadi nggak sih pembukaan Undang-Undang Dasar nggak sih? Atau udah lupa lagi? Lumayan ingat. 2 baris. Gua kira 2 alinea. Saya kira 2 alinea, Mbak. 2 baris. Itu Oke. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nanti setelah ini mungkin teman-teman bisa, kalau ada yang mau minta PPT sekali lagi, saya bisa kasih lewat Facebook ataupun email, silahkan. Jadi nanti sekaligus baca pembukaan UUD, mungkin teman-teman bisa lebih ngerti lagi tentang penjelasan ini gitu, dengan sambil melihat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri gitu. Oke.
kita lanjut dulu aja. Pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu ini panjang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Pokok pikiran yang keempat menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar keundangan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan yang lain-lain menyelenggarakan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini identik dengan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulannya dari penjelasan 4 pokok pikiran di atas, itu sebenarnya tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, dan dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila itu sebenarnya dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, dimana yang terakhir itu kita tahu bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi itu di breakdown, dipisahin dari situ menjadi Pancasila, dan itu jadi dasar untuk pembuatan Undang-Undang Dasar di negara kita. Jadi itu dasarnya, itu historinya dari pembuatan Undang-Undang Dasar kita. Oke, saya next dulu aja. Cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Apa sih? Tadi kan kita bahas ini tentang cita-cita dan tujuan nasional berdasar Pancasila. Alinea keempat yang tadi kita bahas itu tadi, tujuan nasional yang ingin dicapai negara Republik Indonesia adalah berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu udah ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak pernah diganti karena sifatnya itu mutlak. Itu tadi kata Mbak Dewi kalau nggak salah, sifatnya pembukaan UD itu mutlak, jadi nggak bisa diganti. Dari dulu ya seperti itu gitu. Yang pasti elit politik pada waktu itu, pembukaan undang-undang itu disusun oleh siapa? Saya perlu googling dulu juga ini, Mbak. Mungkin nanti selanjutnya saya bisa jawab di pertemuan selanjutnya. Yang nyusun kalau proklamasi itu para pemuda, Pak ya. Para pemuda dan tetua dalam hal ini Pak Soekarno, Pak Hatta, Muhammad Hatta, dan para pemuda. Dulu kan mereka, kalau yang saya masih ingat dari sejarahnya itu ya, sebenarnya Indonesia itu kan dari bom Hiroshima Nagasaki. Dulu kita masih dijajah Jepang. Akibat bom itu kita sebenarnya sudah dijanjikan merdeka oleh Jepang, tapi karena bom itu kita tahu bahwa ini kalau kita nggak memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri, nanti bakal dijajah lagi sama Belanda dan sebagainya, karena Jepang udah kalah dari sekutu pada waktu itu. Dan benar, akhirnya Inggris datang ke Indonesia melucuti senjata orang Jepang, tapi Belanda ikut ke dalam. Dan saat itu sebenarnya para tetua ya, Pak Soekarno, Pak Hatta itu pengennya ya ikut prosedur dulu aja yang udah mau ditetapin gitu. Tapi para pemuda mendesak
untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya disusunlah segala macam proklamasi dan sebagainya itu oleh pemuda. Dan oke, nanti saya coba googling dulu Mbak Dewi. Saya takut kalau saya ngomong nanti saya salah gitu untuk penyusunan itu sendiri di PUPKI. Nanti mungkin Mbak itu sudah berhubungan dengan sejarah, tapi ya nggak apa-apa, nanti coba saya cari dulu ya Mbak Dewi ya. Kalau nggak teman-teman bisa googling, sebenarnya kita bisa cari sendiri karena sekarang udah itu. Tapi ya nanti coba saya carikan referensi dari teman-teman saya. Mungkin saya tanya ada buku yang tentang ini, mungkin saya emang harus baca dulu Mbak Dewi, jadi saya nggak bisa asal ngomong ini. Itu oke. Oke, next ya. Oke, ini perwujudan cita-cita. Tadi kan apa sih cita-cita dan tujuan nasional dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri? Ini perwujudan cita-cita dan tujuan nasional dari yang di atas itu tadi, yang sebelumnya kita tentang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Ini gimana gitu cara untuk mewujudkan itu semua gitu? Itu untuk yang pertama itu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Walaupun kita sekarang belum dapat itu secara gamblang luas, itu masih dipermainkan, tapi negara itu cita-cita tujuan Indonesia. Jadi semoga kedepannya itu bisa terwujud tanpa diskriminatif sama sekali, tidak memandang, tidak tajam ke atas tumpul ke bawah lagi. Makanya besok semoga Indonesia lebih baik, amin. Yang kedua itu menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk ini menurut teman-teman nih, sebenarnya fasilitas umum yang memadai di Indonesia itu udah ada belum sih? Menurut teman-teman sebagai warga negara, sudah mendapat fasilitas umum yang memadai belum? Kebanyakan dari mana nih daerahnya? Jawa Tengah, oke. Jawa Tengah, Jawa Timur, berarti dari Jawa ya kebanyakan ya. Ada yang dari luar Pulau Jawa belum? Nggak, ada yang dari luar Jawa nggak? Nggak ada ya mungkin ya. Untuk di Jawa saja, kadang beberapa daerah itu belum, fasilitas umumnya belum terlalu bagus. Untuk di Jawa, itu untuk di Jawa. Yang di luar Jawa apalagi gitu. Jadi pemerataan itu tadi, penyedia fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat, saya rasa belum kalau dalam konteks Indonesia. Kalau dalam konteks Jakarta itu sudah lebih bagus, di beberapa kota besar itu bagus, tapi itu tidak merata kalau saya bilang. Bahkan di Jawa aja belum semua bisa merasakan itu, apalagi yang di luar Jawa, apalagi yang paling jauh. Teman-teman kita yang di Papua itu kan belum ada, jadi penyetaraan itu saya kira sekarang belum. Nah, ini berhubungan sama yang ketiga, menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata, itu juga saya kira juga belum. Teman-teman kita yang di sana itu belum mendapatkan itu. Saya pernah ikut teman saya itu ngajar di pedalaman di Kalimantan, daerah Kalimantan. Saya pernah mau ikut ke sana, cuman nggak jadi karena saya harus berangkat ke sini untuk meneruskan sekolah. Ya, semoga Mbak nanti bisa Pak Emil sama Pak Ahok bisa muncul di mana-mana, jadi pembangunannya bisa lebih merata gitu. Semoga muncul Pak Ahok sama Bang Kang Emil lagi di mana-mana, nggak hanya di Bandung sama Jakarta doang. Ya, untuk Jakarta dan Bandung, tapi kan yang lain kita harus
Karena Indonesia itu nggak cuman Bandung sama Jakarta, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Bener-bener kita harus merata itu pendidikan, sarana pendidikan. Teman saya ikut Indonesia Mengajar di daerah Kalimantan itu, ya sangat kalau dari foto-fotonya saya lihat sangat jauh dari kata layak. Sangat jauh dari kata layak. Jadi ya, tapi ya kedepannya semoga ini kita harapkan bersama, dan semoga saya harapkan teman-teman di sini juga bisa membantu untuk pendidikan Indonesia kedepannya gitu. Pendidikan, fasilitas umum, karena teman-teman udah dari sini nih. Oke, nanti jadi setelah pulang dari sini saya harapkan teman-teman lebih bisa bantu ke bidang pendidikan atau apapun. Orang yang nggak bisa beli buku nanti diajarin membaca, ya di sini kita udah mulai melakukan itu. Banyak orang yang peduli. Iya lumayan Mbak, itu teman-teman banyak yang ikut. Cuman ya kalau mereka memang sangat mengabdi untuk Indonesia, ya tapi ada tesnya juga Mbak, karena itu dibayar. Malam Mbak Muti baru masuk ini 30 menit lagi. Ya dimulai dari diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk daerahnya. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, nanti bisa lihat di itunya. Oke, yang paling awal memang berasal dari diri sendiri. Teman-teman ikut ini kita bisa mendapatkan pendidikan gitu. Ini juga, ini yang keempat juga berhubungan juga. Ya harus dibantu itu Mbak, teman-teman yang ya demi kemajuan kita harus sama-sama bangun Indonesia gitu. Oke, yang keempat ini memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Boleh silahkan Mbak Muti. Biaya pendidikan gratis sekarang kan udah ada BOS itu, dan sampai kalau nggak salah itu SMP itu masih gratis, tapi SMA itu masih bayar untuk sebagian ada yang gratis, cuman ada yang masih bayar juga. Jadi tapi udah mulai pendidikan itu udah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Sebagian ada, makanya ini sudah mulai, dan kita harus apresiasi itu. Kalau saya bilang kita harus apresiasi pekerjaan mereka menyediakan infrastruktur. Harusnya kayaknya SMP udah gratis deh Mbak, kayaknya sih kalau saya itu. Sebagian ada Mbak, memang karena saya juga berasal dari keluarga guru, itu saya juga tahu. Kalau saya pernah dengar cerita dari bapak ibu saya juga, ada teman-temannya yang ada yang sebagian yang korup, tapi kan ada yang nggak korup. Iya, SPP kayaknya udah gratis, makanya menyediakan pendidikan yang gratis ini supaya semua orang bisa menikmati pendidikan dengan sama gitu. Infrastruktur transportasi juga sama, untuk menunjang tingkat perekonomian rakyat itu juga harus. Di situ juga udah ada dari cita-cita kita dari 1945 itu udah ada. Sampai sekarang juga belum semua, cuman sudah lebih bagus daripada dulu. Iya Mbak Bintang, semoga nanti kita bisa bantu bareng-bareng. Mungkin nanti kalau ada yang hal seperti itu bisa lewat teman-teman, atau silahkan kalau mau ada hal seperti itu lagi, coba dihubungin teman-teman tutor di sini gitu. Siapa tahu kita bisa bantu juga gitu. Jadi ya semoga itu bisa lebih baik lah. Oke, kita lanjutin dulu ya, nanti nggak selesai nih waktunya ini. Usul apa Mbak Muti?
nanti kita 10 menit ya, 5 menit 10 menit sebelum lanjut dulu aja ya. Oke, yang keenam, menyediakan lapangan kerja, menyerang angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga Indonesia. Itu juga belum juga, kalau kita mau bahas itu banyak banget. Yang ketujuh, mengirimkan pasukan perdamaian, itu dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga pemeliharaan perdamaian dunia. Oke, sudah kalau nomor 7 ya, kita sudah beberapa kali mengirimkan tentara kita untuk menjaga perdamaian dunia. Oke, yang selanjutnya itu ya, Mbak Dewi sering baca ini pasti berita, pasti pengetahuannya lumayan ini. Kadang saya aja nggak tahu ini tadi. Keren banget ini. Oke, kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum. Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum tercantum dalam pasal 1. Oh, makanya tahu. Iya, Mbak. Pasal 1 ayat 2 dan 3 di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Isinya pasal 1 itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu ayat pasal 1 ayat 2 itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu kedaulatan kita itu berada di tangan rakyat. Itu yang harus ditegesin. Tangan kita harusnya. Oke, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Saya nggak bisa berbicara banyak di sini, cuman teman-teman lebih bisa menilai lah untuk di sini. Tapi untuk negara hukum ya ini tadi, kedaulatan kita konteks negara hukum ya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang Dasar, itu udah ada semua. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum. Itu dari pasal 1 dan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Oke. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah kelembagaan negara dengan menggunakan sistem pengembangan kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Coba ada yang tahu nggak legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Contohnya aja lah. Oke, biar cepet aja. Legislatif itu DPR, MPR, berfungsi sebagai legislator. Eksekutif itu presiden dan menteri-menterinya. Kalau contohnya, yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Itu ada 3 kekuasaan berimbang di negara kita ini harusnya. Khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Jadi sampai sekarang pun masih, jadi antara pemerintah dan DPR itu bekerja sama merubah undang-undang. Sekarang undang-undang KPK mau ini, kalau salah satu nggak menyetujui juga nggak bisa. Makanya itu harus ada kerjasama antara badan-badan itu gitu. Adapun ini pemisahannya ini, MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu MPR. Batang tubuhnya yang bisa dirubah ataupun diamandemen ataupun ditambahin atau dikurangin itu dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR dan DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, bukan undang-undang dasar. DPR dan DPD hanya undang-undang KPK dan sebagainya, itu DPR dan DPD, undang-undang daerah. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang itu. MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan. Dan BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, di antaranya efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
Kalau mereka berfungsi efektif dan efisien, maka kedaulatan rakyat pasti, saya bilang pasti bisa dipastikan itu bakal terwujud gitu. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara Indonesia, adanya jaminan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia, HAM itu yang kemarin, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah dengan amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku. Keenam, penyelenggaraan pemilu, perwujudan demokrasi diselenggarakan secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Semoga pemilu besok ini, pemilu daerah bisa terwujud dengan jujur dan adil itu tadi. Semoga besok ini. Oke. Amin. Ini untuk yang terakhir tadi, ini ada partisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ini yang Mbak Dewi tadi, temannya Mbak Dewi salah satunya kan, itu salah satu tujuan atau bentuk partisipasi negara Indonesia dari awal. Kita karena kita pernah dijajah, jadi kita sekarang berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia, karena kita nggak ingin lihat negara lain juga dijajah juga. Seperti Mbak Bintang tadi, karena dia pernah ditolak, mungkin besok Mbak Bintang bakal bantu teman-temannya ataupun tetangga-tetangganya yang kurang mampu untuk bersekolah mungkin. Semoga. Karena itu udah sistem yang mengakar, Mbak. Jadi susah sampai ada yang bilang Indonesia dibom aja biar semua mati, terus tinggal orang-orang baik aja yang hidup. Harusnya memang dari atas itu ketika dia ada unsur korupsi dikit udah dibunuh aja, bunuh sampai itu. Ada yang bilang seperti itu, tapi itu kan juga melanggar HAM juga. Jadi ya permasalahan yang hanya Tuhan yang tahu gimana cara menyelesaikannya. Enggak, itu ada yang bilang gitu karena sudah terlalu muak dengan drama di atas ini. Yang terbaru, yang ketua DPR itu bertemu orang Freeport ini aja, masyarakat udah, ya kita bisa lihat sendirilah dari itu. Makanya kadang ada orang-orang yang udah terlalu Indonesia ini nggak bisa ditolong gitu. Jadi mereka kadang sampai melontarkan hal itu, kata-kata itu, kalimat itu, karena memang ada biasanya orang-orang yang itu. Iya Mbak Dewi, kalau ngikutin berita ya dari teman-teman coba disaring juga itu. Masalahnya kadang berita itu nggak selamanya benar apa yang ditulis oleh media. Ya itu tadi, selama kita jadi lebih pinter, kita lebih belajar lagi bareng-bareng. Saya juga di sini masih belajar juga sama teman-teman di sini, saya juga belajar juga. Jadi saling mengingatkan gitu. Saya banyak membaca juga di sosial media, itu banyak yang nge-share hal-hal yang kurang begitu ditelaah lebih lanjut dulu, benar-benar nggak itu terjadi gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih wise, lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang ditulis oleh media, bisa menyaring dulu gitu. Pak Baliut nggak tahu cek itu artinya apa. Sorry. Oke. Diri sendiri dulu ya. Semoga dari diri sendiri kita bisa berusaha lebih baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat kita, daerah kita, provinsi kita, ke negara kita. Oh, berbelit-belit itu.
Oke, saya kurang tahu cek bahasa Sunda ya. Sorry. Ya, coba kita bantu dengan doa sama partisipasi sedikit-sedikit. Karena tujuan kita kan ya tadi ada yang mencerdaskan seluruh bangsa. Di sini teman-teman udah ikut dengan dari diri sendiri dulu teman-teman di sini. Coba nanti waktu pulang kita ajak teman-teman yang lain di rumah yang memang mereka kurang peduli dengan pendidikan, diberi pengarahan. Kalau yang kurang bisa dibantu kan gitu. Jadi kita ikut berpartisipasi aktif kalau bisa. Kalau bisa ikut berpartisipasi aktif dalam perwujudan tujuan dan cita-cita negara kita yang sebenarnya. Jadi kita nggak cuma komentar, tapi kita ikut berpartisipasi ke dalamnya. Saya harap teman-teman bisa gitu. Mendoakan yang kuliah di sini juga bisa nanti balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Ya kalau ustadznya nggak korupsi cak. Oke. Kalau untuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia kita sudah gitu. Mbak Dewi tadi contohnya temennya ada yang ke Kongo ya Mbak ya. Itu kita ngirim tentara-tentara ke luar negeri untuk membantu PBB dalam ya Kongo, membantu PBB mewujudkan perdamaian dunia. Kita sebagai penengah biasanya di sana. Oke, itu kita udah ikut. Itu tertuang dalam pembukaan undang-undang tadi alinea keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan negara Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif bangsa dalam tata pergaulan dunia internasional. Iya, ya semoga kita bisa lebih menghargai. Oke, kita next dulu aja. Politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional di era globalisasi. Itu politik bebas aktif. Kita mengadopsi politik bebas aktif. Apa sih politik bebas aktif itu? Gitu. Bebas itu artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional. Oke, untuk aktif, Indonesia aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, Indonesia juga aktif memperjuangkan terwujudnya keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di semuanya di Oke. Teman-teman di sini lucu. Lumayan. Oke. Itu politik bebas aktif. Bebas dan aktif. Nggak cuman bebas. Oke, lanjut ya, Mbak ya. Oke, karena kita masih nanti kita bakal bahas tentang tugas itu tadi gitu, maksudnya kita mumpung banyak yang datang nanti bisa kita bahas tentang tugasnya itu tadi. Oke, untuk perwujudan politik Indonesia yang bebas aktif itu perwujudannya apa sih? Kita pernah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan deklarasi Bandung. Dulu banyak setelah kita merdeka itu ternyata masih banyak negara-negara lain khususnya di Afrika yang belum merdeka sepenuhnya. Jadi kita ikut membantu. Itu perwujudan politik Indonesia yang bebas aktif. Kita nggak ikut
Uh, yang kedua ini, yang sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, itu kan ada perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kita gerakan non-blok, kita nggak bela blok barat, kita nggak bela blok timur. Terus Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara, kita kan ikut ASEAN gitu. Indonesia juga aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan Moro. Itu salah satu perwujudan Indonesia, bahwa Indonesia tuh bebas. Indonesia negara merdeka yang menganut politik bebas dan aktif, bebas menentukan sikapnya terhadap dunia internasional, dan aktif ikut, nggak cuman bebas tapi juga aktif ikut dalam perwujudan perdamaian internasional. Itu sebenarnya salah satu tujuan di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Dan tadi teman Mbak Dewi juga ke Kamboja, itu salah satu perwujudannya. Jadi kita aktif gitu. Kita nggak cuma bebas menentukan sikap, tapi kita juga aktif ke dalamnya. Semoga teman-teman juga bisa aktif. Oke, nanti itu politik Indonesia yang bebas aktif. Yang terakhir sepertinya ini tujuan politik luar negeri Indonesia. Ini mempertahankan kemerdekaan bangsa, ya aktif di Taiwan, aktif di Indonesia. Yang pasti semua itu untuk kemajuan Indonesia. Semoga Mbak Ari. Oke. Aduh, oke. Oke, tujuan politik luar negeri Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi nggak asal import aja semua gitu. Jadi yang emang dibutuhin ya kita harus import, itu untuk memenuhi kebutuhan, itu sudah diatur di undang-undang, dan itu tujuan dari politik luar negeri Indonesia, karena Indonesia nggak mungkin bisa memproduksi semua sendiri gitu. Jadi kita harus tetap ada hubungan ke luar negeri agar kita bisa memenuhi kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke. Untuk yang keempat, meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Itu semua tujuan dari politik luar negeri kita gitu. Meningkatkan perdamaian, meningkatkan persaudaraan sebenarnya dengan negara-negara gitu, negara-negara lain. Kita harus tetap menjaga hubungan baik karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Itulah tujuan dari politik luar negeri yang bebas aktif, nggak cuma bebas tapi juga aktif gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan gitu? Saya coba menjawab. Oke, sementara nggak ada Mbak Dewi. Oke, masalahnya ini udah selesai. Ini udah terakhir kayaknya. Oke, ini terakhir untuk pokok kaidah fundamental bangsa Indonesia, bangsaku kalau di sini. Semoga nanti ini bisa nambah pengetahuan teman-teman tentang Undang-Undang Dasar dan cita-cita tujuan negara Indonesia yang sebenar-benarnya. PR, saya kira itu bukan PR sih Mbak Bintang, itu tugas. Kan kita nggak ada UTS nih, ini kita nggak ada UTS. Kalau saya bilang kayak teman-teman kan ada yang lain, ada yang ngasih UTS, nanti ngasih UAS itu kan. Kalau saya sebenarnya lebih baik nanti minggu depan insya Allah nanti saya bakal kasih tugas dari bab HAM, terus pokok kaidah fundamental ini, terus ada tugas ketiga juga yang
pertemuan besok sama tugas keempat. Saya rangkum jadi satu tugasnya, saya bagi-bagi gitu Mbak. Nanti bisa milih. Ya, tugasnya kan per bab itu. Saya dari umpamanya dari HAM saya kasih 5 soal. Dari ini saya kasih 5 soal. Minggu depan saya kasih 5 soal. Minggu depannya lagi saya kasih 5 soalnya lagi. Jadi tapi nanti teman-teman milih aja, jawab mau bab mana yang mau dijawab, itu nggak apa-apa gitu. Nggak usah semua dijawab, satu aja. Kalau nyontek temen, kalau sama banget sama temen, saya kurang menyarankan. Tapi kalau mau baca buku, kan di situ udah ada modul, semuanya jawabannya ada di modul itu sebenarnya. Nggak apa-apa, silahkan gitu. Kalau cuman ngopi tugas ya dikit-dikit lah Mbak dirubah gitu. Ya teman-teman kan sibuk, saya juga tahu gitu. Saya juga nggak terlalu menuntut yang banyak gitu, yang bagus-bagus. Cuman teman-teman coba menjawab dengan sepengetahuan teman-teman sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Salah pun nggak apa-apa selama itu jawaban teman-teman sendiri. Saya sangat menghargai itu. Silahkan cari di Google nggak apa-apa, silahkan cari di Google nggak apa-apa, silahkan. Nanti bisa ditulis juga, nanti silahkan. Saya ada 2, nanti bisa dikirim lewat Facebook. Bagi yang udah temenan sama saya silahkan, tapi saya tetap ngasih email, nanti bisa. Oke, nggak apa-apa Mbak Nila. Tanya temen mungkin lebih tepatnya. Kalau cuma nyontek nyalin, saya kira itu kurang bagus gitu. Kalau tanya temen nih, ini jawabannya apa ya gitu. Ini jawabannya gitu. Oke. Itu kan diskusi gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa gitu. Silahkan Mbak Dewi, bisa ngirim via email. Mbak Dewi bisa ngirim lewat email, bisa ngirim lewat inbox, terserah gitu. Bisa dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya terima semua. Nanti saya kasih semua email saya, inbox saya gitu. Nanti minggu depan baru saya kasih tugasnya semua. Mungkin kalau enggak saya upload ke grup biar teman-teman bisa lihat tugasnya gitu. Jadi bisa milih sendiri gitu. Mbak Maya, bisa ya lewat BBM ya? Nggak tahu sih Mbak. Lewat email kalau nggak Facebook aja kayaknya lebih bisa kayaknya. Kalau lewat BBM kayaknya terlalu besar gitu. Oke. Oh, pin rekening Mbak. Ya nggak apa-apa, dikirim aja nggak apa-apa. (97) siapa 97 Mbak Muti? Oh, oke. SMP 97. Wah, seumuran sama saya berarti Mbak. Mbak Bintang masih kecil sih. Tadi aja 2009 kali Mbak. Oke. 2006. Saya lulus SMP aja lupa tahun berapa. Kayaknya sih SMP 2006 kayak juga. Enggak lah. Enggak telat lah Mbak. Bisa lah gitu buat ngikutin. Mbak Mia 2010. Yakin itu?
Oke. Mbak Dewi udah tua. Tadi banyak banget, saya nggak bisa ngafal satu persatu gitu. Oke, untuk kasus yang kemarin juga Mbak, ini saya cuman memberi saran gitu. Untuk yang sama Kementerian Pendidikan kemarin, mungkin teman-teman juga udah dengar kan, maksudnya udah dengar kasusnya apa yang kemarin itu gitu. Yang apalagi yang pada datang gitu. Ya tanya aja nanti Mbak Cek sama yang datang. Karena kemarin kita janjian sama Kementerian Pendidikan dan kebetulan mereka belum bisa hadir gitu. Jadi nanti kedepannya semoga teman-teman bisa lebih bijak untuk kan saya dengar ini ada yang nulis juga, tapi nggak tahu juga sih kedepannya gimana gitu. Ada yang nulis oh berarti yang salah teman-teman karena nggak pada datang, itu pejabatnya ikut teman-teman sebenarnya. Jadi dibikin enjoy aja, nggak usah terlalu mikirin mereka. Udah mereka nggak datang, yang penting kita terus berjuang di sini, oke? Nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipikirin mereka itu, oke? Mbak-mbak semua gitu aja mungkin untuk malam ini. Terima kasih gitu udah datang banyak untuk malam ini dan semoga bisa menambah pembelajaran bagi kita semua, amin. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.